Shalom, Amang dan Inang yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali di malam hari ini kita disapa oleh suara kebenaran akan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman kebenarannya, kita satukan hati, kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, di malam hari yang indah ini Tuhan, kami mau beristirahat, tetapi sebelumnya kami rindu mau mendengarkan suara kebenaran akan firman-Mu. Biarlah Tuhan berikan kami hikmat untuk kami mengerti dan dapat melakukan di dalam buah perbuatan kami yang nyata hari lepas hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tapi terlebih dahulu ampunilah juga segala dosa dan kesalahan kami Bapa, agar kami layak untuk masuk ke dalam kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Berfirmanlah saat ini ya Bapa, dan kami siap untuk mendengar. Amin. Tema kita di renungan malam hari ini adalah kritikan sesuatu yang membangun. Saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga jumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Tema yang sangat indah, kritik yang membangun. Ketika manusia memulai kehidupannya hari lepas hari, seringkali dalam realita yang nyata, ketika seseorang dikritik oleh orang lain, seringkali yang terjadi adalah berpikiran negatif, bahkan menyalahkan orang, bahkan juga tidak mau dikritik, karena seolah-olah pendapatnya itu adalah pendapat yang benar. Bahkan kita melihat yang sering terjadi dalam kehidupan kita, pada saat kita dikritik, kita tersinggung, kita kecewa, bahkan mulai melakukan suatu permusuhan satu dengan yang lain. Tetapi kembali di dalam renungan malam yang indah ini, kita diingatkan oleh Tuhan, ketika kita sudah mengenal akan kebenaran firman Tuhan, sudah mengambil status sebagai warga kerajaan Allah, sudah memiliki ciri khas sebagai orang-orang percaya, ketika kita mendapati diri atau mengalami kritik dari seseorang, seharusnya kita berpikirlah yang positif. Ada
beberapa hal yang perlu kita maknai di dalam konteks firman Tuhan melalui Kisah Para Rasul 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Gereja mula-mula tidak luput dari masalah, yakni pelayanan terhadap janda-janda miskin. Mereka merasa diabaikan, mereka merasa tidak dipedulikan, mereka merasa didiskriminasikan atau dibedakan dari yang lain. Dan mereka merasa tidak diperlakukan tidak adil, sehingga menimbulkan sungut-sungut. Kedua belas rasul itu melakukan klarifikasi karena merasa masalah itu harus diselesaikan bersama. Dan kedua belas rasul itu tidak marah ketika ada kritik mengenai pelayanan mereka. Mereka bahkan berdiskusi satu dengan yang lain untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Karena para rasul menyadari bahwa kritik dan masalah merupakan cara Tuhan untuk memperbaiki kualitas dan karakter dari pekerjaan di ladang Tuhan. Pertanyaannya, Amang dan Inang yang terkasih, bagaimana dengan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan? Ketika Tuhan mempercayakan satu tanggung jawab kepada kita untuk melayani di ladang Tuhan, dan kita tahu bahwa sebagai pelayan Tuhan tentunya kita memiliki banyak hal-hal keterbatasan untuk melakukan berbagai pelayanan di ladang Tuhan. Dan suatu ketika, suatu masa, ada seseorang yang mengkritik kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mudah tersinggung? Apakah kita mulai emosi dan marah? Ataukah kita mulai sungut-sungut dengan kritikan tersebut? Ataukah kita berpikiran negatif dengan kritikan yang ada? Ataukah kita berpikir positif dan memperbaiki diri? Jawaban itu ada di hati kita masing-masing saat ini, Amang dan Inang yang terkasih. Ketika kita melihat konteks firman Tuhan melalui Kisah Para Rasul 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Para rasul-rasul, mereka tidak mudah tersinggung. Mereka tidak mudah kecewa dengan adanya kritikan tersebut. Bahkan mereka berdiskusi untuk memperbaiki pelayanannya supaya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Karakter daripada rasul-rasul itu seharusnya juga menjadi bagian karakter bagi kita sebagai pelayan Tuhan. Ketika kita melayani ladang Tuhan, pastinya kita melakukan segala sesuatu ada kekurangan, tapi ada kelebihan. Pastinya ketika kita dipertemukan dengan orang-orang yang mengkritik kita, artinya kritik itu tidak selalu menjatuhkan. Tetapi kritik itu kita harus berpikir positif bahwa lewat kritikan yang ada, artinya adalah kritikan yang membangun. Supaya kita makin memperbaiki diri, supaya kita makin memperbaiki pelayanan kita menjadi lebih baik ke arah ke depan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan di dalam Kristus. Dan terlebih khusus, dasar pondasi iman orang percaya adalah mengenakan roh kesabaran dan kelemah lembutan. Bagaimana mungkin kita bisa melayani di ladang Tuhan kalau kita mudah emosi, mudah kecewa, mudah marah, mudah tersinggung ketika menerima kritikan dari orang lain, bahkan berpikiran negatif dari kritikan tersebut? Pastinya kita tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan kita menjadi batu sandungan di ladang Tuhan. Tetapi kembali di renungan malam saat ini, Amang dan Inang yang terkasih,
ketika kita mulai bekerja dan melayani sebagai anak-anak Tuhan. Dan suatu ketika kita menerima kritikan, mari berpikiran positif. Mari memperbaiki diri dan berkarya di dalam Kristus. Ketika hal itu kita lakukan, maka percayalah, banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan di dalam Kristus. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya Bapa, di dalam renungan firman Tuhan yang sudah sama-sama kami baca dan dengar, biarlah Tuhan ingatkan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kami menerima kritikan, biarlah kritikan itu kami berpikir menjadi suatu hal yang positif dan membangun, serta memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi ke arah ke depan. Mampukan kami Bapa, berikan kami kekuatan. Dan saat ini kami mau tidur, mau istirahat, biarlah Tuhan berkati kami, sertai dan lindungi kami ya Bapa. Berikan kami juga selalu kesehatan, panjang umur, sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkati Tuhan seluruh pendeta GKPA, terlebih khusus pendeta GKPA Penjernihan. Berkati Amang Pendeta Ramli Hutapea, Inang Pendeta Vero, Amang Pendeta Bernard Nainggolan. Dan berkati Tuhan seluruh majelis GKPA Penjernihan dan seluruh jemaat GKPA Penjernihan ya Tuhan. Berikan selalu ya Bapa semangat di dalam menjalani proses di masa-masa pandemi ini. Berikan selalu kecukupan ya Bapa. Berikan selalu sukacita dan penyertaan serta perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya lewat firman Tuhan yang sudah kami baca dan dengar, biarlah firman itu menjadi suatu rema dalam kehidupan kami, dan kami bisa menjalankan dalam buah kehidupan yang nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sehat, salam sukacita, dan salam damai sejahtera. Horas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.